Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuraida, mahasiswa psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Ipteks. Materi yang akan saya sampaikan pada video ini yaitu Islam, Sains, dan Perempuan. Nah, alasan mengapa perempuan dalam sejarah itu tidak terlalu menguntungkan di ranah publik adalah dari warisan tradisi purba, ketika manusia mulai hidup menetap dan tidak nomaden. Laki-laki yang dianggap mempunyai fisik yang kuat ditugaskan untuk bekerja di luar rumah, seperti berburu. Pekerjaan ini disebut sebagai ranah publik. Sedangkan perempuan bekerja di dalam rumah dan sekitarnya, seperti mengurus rumah tangga, memasak, mencuci pakaian, dan berkebun. Pekerjaan ini disebut sebagai ranah domestik. Pada zaman Yunani kuno, perempuan menempati posisi marginal dan inferior karena mereka dianggap sebagai makhluk tak rasional dan mengerjakan pekerjaan yang tak membutuhkan rasionalitas tinggi. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang hanya menggunakan perasaannya saja dalam mengerjakan sebuah pekerjaan. Jadi mereka dianggap tidak sesuai ketika menjalankan pekerjaan di ranah publik. Jumlah antara penduduk perempuan dan laki-laki Indonesia hampir sama. Dari data penduduk terbaru tahun ini, 2022, selisihnya hanya 0,6% saja. Laki-laki tentunya lebih banyak daripada perempuan, tapi tidak terlalu jauh selisihnya. Pada era sekarang, kemampuan perempuan dalam ranah publik tidak kalah dengan kemampuan laki-laki. Tidak sedikit pula perempuan yang berkecimpung dalam hal politik maupun riset dalam berbagai bidang. Peran ganda yang dimiliki oleh perempuan adalah hak istimewanya. Perempuan dapat berperan dalam ranah domestik karena perempuan cenderung penyayang dan lemah lembut, sehingga dapat mengurus berbagai hal yang ada dalam rumah, seperti pengasuhan anak, mengandung, melahirkan, menyusui, dan sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya. Peran selanjutnya yang didapatkan perempuan yaitu peran dalam ranah domestik. Dalam Islam, perempuan tidak diharamkan untuk bekerja. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan perempuan dapat bekerja di luar rumah. Ketika sudah berumah tangga pun, pada umumnya banyak orang berpendapat bahwa laki-lakilah yang harus bekerja untuk menghidupi keluarganya. Namun, tidak dapat dipungkiri ada beberapa hal atau kondisi yang mengharuskan perempuan juga harus bekerja. Dan menurut saya, keterlibatan perempuan dalam perkembangan sains sangat diperlukan. Kenapa? Karena penting kita melihat bagaimana pandangan perempuan dalam suatu permasalahan. Perempuan juga manusia yang mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran perempuan dalam dunia sains harusnya dapat menambah penemuan dan melengkapi penelitian yang ada. Nah, misalnya saja dalam penelitian sebuah penyakit yang diderita oleh perempuan, tidak mungkin penelitian tersebut hanya melibatkan laki-laki saja. Namun, juga bukan berarti perempuan hanya menjadi subjek penelitiannya saja. Perempuan juga dapat berkontribusi dalam menjadi ahli di dalam penelitian tersebut karena perempuan juga berhak mendapatkan pendidikan yang sama seperti laki-laki. Dan hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat 1 yang bunyinya warga negara berhak mendapat pendidikan. Dengan adanya peraturan wajib mengikuti pendidikan dasar bagi setiap warga negara seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 2, keberadaan perempuan dalam ranah publik mendapatkan tempat yang sama pula dengan laki-laki. Penegakan hak asasi perempuan dan perlindungan terhadap perempuan harus dilakukan karena saat ini masih ada beberapa orang yang berpikiran perempuan adalah
manusia yang lemah, makhluk yang lemah, sehingga dapat ditindas dan dipandang rendah. Banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan. Maka untuk mendukung perkembangan perempuan dalam ranah publik, diperlukan sebuah gerakan agar perempuan dapat terlindungi ketika mereka menjalankan perannya dalam ranah publik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Apabila ada salahnya saya mohon maaf, dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.